Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriziana, NIM 2202011160. Di sini saya memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah basis data. Di sini pertama-tama kita buka Power Designer, lalu kita klik File, lalu klik New Model. Setelah itu kita pilih konseptual data, lalu di sini diganti namanya. Di sini saya membuat sistem toko. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita klik, setelah keluar begini, kita klik di Tools, lalu Model Option. Setelah itu notasinya kita ganti Entity atau Relationship, lalu klik OK. Lalu klik Yes. Setelah itu klik tabel di sini. Yang tabel pertama kita buat tabel pelanggan, di mana tabel pelanggan berisi yang pertama ada ID pelanggan, yang kedua ada nama pelanggan, yang ketiga ada alamat pelanggan. Di ID pelanggan kita menggunakan tipe data variabel chart. Lalu di sini menggunakan maksimal huruf 50. Lalu kita klik OK. Setelah itu nama pelanggan kita juga menggunakan variabel chart dengan maksimum huruf seperti yang tadi. Begitu juga untuk alamat pelanggan, kita juga memakai variabel chart. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita pilih primary key. Di sini primary key-nya ada di ID pelanggan. Maaf, kenapa nggak bisa? Lalu kita di Identifiers kita ganti PK pelanggan. Lalu kita klik OK. Di sini keluar. Kita membuat tabel lagi. Di sini ada tabel kedua, yaitu tabel kasir. Kita buat tabel kasir, di mana tabel kasir ini berisi ya pertama pasti ID kasir. Yang kedua kita ada nama kasir. Maaf. Udah kita pakai ID kasir sama nama kasir. Di sini kita memakai tipe data integer, lalu klik OK. Setelah itu yang nama kasir kita kasih tipe data varchar dengan maksimum huruf 50, lalu kita klik OK. Setelah itu di sini primary key-nya ada di ID kasir. Setelah itu ke Identifiers kita ganti PK kasir. Lalu klik OK. Setelah itu kita membuat tabel lagi. Ada tabel barang. Di sini tabel barang, tabel ketiga tabel barang, di mana atributnya berisi yang pasti yang pertama ada ID barang, yang kedua ada nama barang, yang ketiga ada harga barang. Di sini kita memakai tipe data integer, lalu klik OK. Setelah itu yang nama barang kita kasih tipe data varchar dengan maksimum huruf 50. Lalu kita beri tipe data yang harga barang, kita beri varchar juga.
Untuk maksimal hurufnya kita samain ya. Lalu klik OK. Setelah itu kita klik primary key-nya ada di ID barang. Identifiers-nya kita ganti PK barang. Lalu klik OK. Setelah itu kita buat lagi tabel transaksi. Tabel transaksi ini berisi, kita buat tabel transaksi berisi ID transaksi, ada tanggal jual, ada total barang, jumlah barang aja ya, jumlah barang, ada total harga. Di sini primary-nya ada di ID transaksi. Lalu identifier di sini diganti PK transaksi. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita prototype dari pelanggan ke transaksi. Terus dari kasir ke transaksi juga. Dari barang ke transaksi juga. Setelah itu kita ganti yang dari pelanggan ke transaksi ini melakukan pembayaran di cardinalias, kita di one to many ya. Lalu klik OK. Setelah itu untuk kasir ke transaksi melakukan transaksi pelanggan. Nanti ke one to many juga, lalu kita klik OK. Untuk barang ke transaksi kita masuknya ke input barang ya. Lalu cardinaliasnya kita ganti one to many, lalu OK. Setelah itu kita klik tools, lalu ke general physical data model, lalu kita OK. Udah keluar, ini ada forest key dari ID pelanggan, ID kasir, dan ID barang. Selanjutnya kita masuk ke bab 2, di mana kita pakai SQL Yoke. Sebelum kita melakukan di SQL Yoke, kita koneksikan dulu, kita buka XAMPP, lalu yang di Apache kita start, dan di MySQL kita start. Setelah udah ada tulisan running, setelah itu kita baru bisa buka SQL Yoke-nya. Setelah itu kita melakukan create database di query ya, maaf. Create database, kita buat namanya sistem toko. Kita buat sistem toko. Lalu kita blok, kita run. Setelah sukses, klik kanan, lalu refresh. Di sini udah ada sistem toko. Setelah itu kita use
sistem toko. Lalu kita run, maaf, error. Sudah sukses. Lalu kita klik kanan, kita refresh. Setelah itu kita buat klik tabel ya. Kita buat klik tabel. Yang pertama kita buat klik tabel pelanggan. Yang pertama ada ID pelanggan. ID pelanggan. Kita buat varchar 50 not null. Lalu di bawahnya ada nama pelanggan. Ini juga varchar juga 50 not null. Setelah itu ada alamat pelanggan. Ada alamat pelanggan dengan tipe data varchar. Not null. Setelah itu kita constraint. Setelah itu kita constraint PK pelanggan primary key ID pelanggan. Kita run. Jika sukses, crash. Kita salin aja biar cepat. Ctrl C. Setelah itu kita buat lagi. Di sini tinggal ganti klik tabel barang ya, barang. Di sini kita ganti ID barang. Kita ganti integer. Itu not null. Terus ini ada nama barang. Lalu harga, ini yang alamat diganti harga ya. Ya, memakai data varchar semua. Lalu ini diganti PK barang. Di sini primary key-nya ada ID barang. Sudah. Lalu kita blok. Kita run. Kita sukses. Kita crash. Setelah ke barang, kita buat kasir, tabel kasir.
Di sini diganti ID kasir, memakai integer. Kita hapus saja, kita ganti integer, not null. Di sini kita ganti nama kasir. Yang ini kita hapus aja karena di kasir hanya ada dua, hanya ada ID kasir sama nama kasir. Setelah itu constraint-nya kita ganti PK kasir. Setelah itu ID pelanggannya kita ganti ID kasir. Sudah, setelah itu kita log, kita run. Jika sukses, maka klik kanan refresh. Setelah kita buat klik tabel barang kasir, lalu kita bikin klik tabel transaksi. Di sini ada ID transaksi yang pasti dengan tipe data integer. Setelah itu ada ID pelanggan. ID pelanggan kita tadi pakai varchar. Kita pakai varchar not null yang pastinya. Setelah itu ada ID barang. ID barang kita pakai tipe data integer yang pastinya not null juga. Lalu setelah itu ada ID kasir. Kita pakai integer juga yang pasti not null. Setelah itu kita ada jumlah barang. Sebelum jumlah ada tanggal. Ada tanggal beli. Kita buat tanggal beli ya. Tanggal beli kita pakai temp date. Date dulu baru time. Date time not null. Di sini ada jumlah barang. Dan di sini kita tinggal ganti total harga. Stringnya kita pakai ID transaksi. Sini juga ID transaksi. Lalu kita blok, run. Setelah udah sukses kita refresh. Setelah itu kita masuk ke bab 3. Di bab 3 kita ada insert into barang, dimana kita memasukkan barang
memasukkan tipe-tipe barang ke dalam collectible yang tadi sudah dibuat. Ini udah yang tabelnya udah ada primary key-nya semua ya. Nah, itu kita buat. Di sini ada insert, kita bisa tulis insert into. Yang pertama kita buat barang, insert into barang. Ini di tabel barang. Sorry, ini salah. Ada ID barang. Sorry, salah. Ada ID barang. Lalu ada nama barang. Ada harga barang. Lalu kita values. Di sini pertama kita ada tanda petik ya. Di sini satu ada kami buat ID barangnya 112 menggunakan nama barang rengginang. Untuk harga kita buat 15.000. Maaf, belum ada petik. Setelah itu kita buat lagi dengan kode 113 kode barang. Untuk harga kita di harga 8.000. Lalu ke 114, maaf ya, salah. 114 ada terasi matang. Dengan harga 18.000. Maaf, lupa. Maaf ya, belibet. Lalu yang terakhir 115 kita ada crispy.
dengan harga 15.000. Sudah, lalu kita blok semua, kita run. Ketika udah sukses, kita run. Kita refresh, kita buka ke tabel, kita refresh di sini. Yes, udah masuk semua ya. Setelah itu kita copy aja. Setelah itu kita buat ke insert into yang maaf ya, yang tadi kehapus. Gak apa-apa, kita langsung buat ke yang insert into pelanggan aja. Kita insert itu pelanggan. Pertama ada ID pelanggan. Sebentar. Ada nama pelanggan. Ada alamat pelanggan. Lalu kita values kita pakai pelanggan 01. Ada Nana, ada Triana. Dengan alamat pelanggan, dia beramatan di Tambakboyo. Ada ID pelanggan 02 dengan nama Nana, berdomisili di Jenuh. Yang ketiga ada yang dulu. Eva ini beralamatkan di Meraura. Setelah itu selesai, kita run.
langsung refresh di sini aja ya. Setelah itu kita buat lagi transaksi. Di transaksi yang pertama ada ID transaksi. Lalu ada ID pelanggan, ada ID barang, lalu ada ID kasir, ada jumlah barang, ada tanggal beli, lalu ada total harga. Maaf, ada yang kurang, jumlah barang belum. Setelah itu kita pakai values. ID transaksinya kita ada 212. Setelah itu ada 112. Setelah itu ada 131. Maaf, ini ada yang error. Sebentar.
Setelah itu selanjutnya kita ke bab selanjutnya, yaitu fungsi-fungsi SQL, di mana ada lower itu mengubah huruf kecil, merubah huruf besar menjadi huruf kecil. Seumpama di nama barang ada huruf kecil semua. Di sini kita rubah. Kita ambil satu contoh aja ya. Jadi di sini pertama kita select lower. Kita ini bikin yang lower ya. Dalam kurung kita bikin nama barang. Nama barang kasih AS huruf kecil, from barang. Coba kita udah bisa ya di sini. Selanjutnya ada upper. Kita copy paste aja. Ini lowernya diganti upper. Fungsinya upper ini untuk nama barang menjadi huruf besar semua. AS-nya diganti, yang huruf kecilnya diganti, yang ini ganti besar. Lalu from barang sudah kita run. Menjadi huruf besar semua. Lalu kita memakai yang substring. Nama barang yang di sini dikasih koma 2 sama 5. Begitu ambil karakter. Maaf, sorry, ada yang salah di sini. Kita jangan pakai 5, pakai 4 saja. Coba, masih error. Setelah itu kita pakai itu aja ya. Dan selanjutnya masih ada banyak lagi. Cukup sekian tugas dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.